Ya pukul 5 sore ya, jelang pukul 5 sore ya, tinggal 20 menit lagi. Nah gimana? Masih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda di kesempatan sore hari ini? Atau sudah mulai loyo nih? Jangan dong ya. Apalagi yang baru saja akan memulai aktivitas nih. Banyak ya kawan-kawan kita yang baru akan memulai aktivitasnya di sore hari ini. Seperti Mas Seno nih yang sudah mulai sibuk membuka lapaknya. Buka nggak ya? Oh, sudah. Tendanya udah berdiri nih. Oke, Mas Seno. Terus siapa lagi ya yang ada di depan? Ada Mas Alip, ada siapa lagi? Pokoknya banyak banget deh yang ada di situ ya. Semangat ya, biarpun hujan ya. Baik, aku mau sapa lagi yang sudah gabung lagi di 0855420912. Ada Mas Takim, berarti dari dulu Amerika kalau berperang selalu curang, Mas. Aduh, oke deh. Nah gini ya, kalau lagi ngomongin soal hukum perang nih ya, ini ada beberapa tinjauan yang menarik sih sebenarnya. Karena gini, penggunaan bom atom di Hiroshima maupun di Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika selama Perang Dunia Kedua, ini ternyata memunculkan banyak pertanyaan serius mengenai legalitas penggunaan bom atom itu dalam hukum internasional, terutama terkait dengan prinsip-prinsip perang yang adil dan perlindungan warga sipil. Nah, meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap senjata nuklir pada saat itu ya, di tahun itu ya, pada perang zaman itu ya, perang dunia kedua ya, pengeboman itu telah memicu perdebatan sengit mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan dan larangan penggunaan senjata yang berlebihan. Nah, sebenarnya menarik ya. Kalau kita berkaca dari kasusnya Hiroshima dan Nagasaki, pada akhirnya kenapa akhirnya dalam hukum perang, negara-negara yang berperang itu ya uh, ada aturan-aturan ketat yang menidakbolehkan untuk misalkan um, menggunakan senjata pembunuh massal. Nah, kenapa? Ya itu tadi, belajar dari pengalaman Hiroshima Nagasaki itu yang efeknya luar biasa gitu loh bagi kemanusiaan. Nah, ada beberapa tinjauan terkait pengeboman Hiroshima dari hukum internasional. Yang pertama adalah hukum perang. Jadi pada saat pengeboman, hukum perang yang berlaku tidak secara eksplisit melarang menggunakan penggunaan senjata nuklir. Karena pada waktu itu belum diatur, ya. Namun prinsip-prinsip dasar hukum perang seperti larangan menyerang warga sipil dan penggunaan kekerasan yang berlebihan ini menjadi dasar perdebatan mengenai legalitas tindakan Amerika. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Iya, secara eksplisit tidak disebutkan mengenai penggunaan senjata nuklir, tetapi efek dari penggunaan senjata nuklir ini berimbas kepada istilahnya penyerangan warga sipil, ya kan? Korbannya kan banyak warga sipil dan dua kota ini kan sebenarnya dalam posisi yang memang benar-benar bukan sasaran target yang harusnya bukan menjadi target dalam perang itu. Tapi kenapa Hiroshima Nagasaki yang kemudian diserang? Itu yang akhirnya menjadikan ada penilaian mengenai bahwa penggunaan bom atom itu ya pada Hiroshima Nagasaki itu yang dilakukan oleh Amerika itu bisa dianggap sebagai penggunaan kekerasan, aksi kekerasan yang berlebihan. Ya udah nggak berlebihan lagi nih, sudah over banget nih ya. Nah dan itulah yang menjadi perdebatan mengenai legalitas tindakan itu. Kemudian ada yang kedua adalah kasus Shimoda ya. Nah, kasus hukum yang diajukan oleh warga Hiroshima dan Nagasaki terhadap pemerintah Jepang menyoroti isu kasus Shimoda ini. Nah, pengadilan memutuskan bahwa pengeboman tersebut yang menargetkan kota-kota yang tidak dipertahankan, artinya bukan kota-kota yang ada dijaga oleh militer gitu ya. Ini merupakan tindakan yang melanggar hukum karena tidak membedakan antara target militer dan sipil serta mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu, penderitaan yang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Nah, itu dia. Kemudian perdebatan etis dan moral. Ini yang juga menjadi kajian dalam melihat kasus Hiroshima Nagasaki. Nah, selain aspek hukum, pengeboman
yang dilakukan Amerika juga memicu perdebatan etis dan moral mengenai penggunaan senjata yang memiliki dampak pemusnahan atau pemusnah massal, serta tanggung jawab negara dalam melindungi warga sipil. Jadi dua-duanya kena nih. Ya, ya, karena ngomongin soal perang, ya negara yang berperang harus siap-siap untuk melakukan pertahanan secara ketat. Nah, misal nih, kalau katakanlah misalkan Indonesia perang melawan siapa gitu ya, negara mana gitu. Nah, semua wilayah harus apa ya, dibikin sistem pertahanan. Sekalipun memang katakanlah memang ada kota-kota yang bukan target untuk perang, tetapi dalam situasi perang, iya kadang kan kita tahu sendiri kan, asal aja kadang kala. Nah, kemudian yang keempat adalah perkembangan hukum pasca Hiroshima Nagasaki. Nah, peristiwa ini telah mendorong perkembangan hukum internasional terkait senjata pemusnah massal, termasuk perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT dan perjanjian larangan senjata nuklir atau TPNW. Jadi dari peristiwa inilah ya, kemudian muncul larangan untuk penggunaan senjata pemusnah massal dalam aksi peperangan. Begitu Mas Takim. Oke. Oh iya, ada Mas Takim nih yang gabung lagi, bakul olos juga kuy Mas. Iya bagus olos, bakul maklor, pokoknya semua deh. Ada es teh jumbo, ada apa lagi? Bakul tauto khas Pekalongan yang ada di PAN. Ada lagi toko seberang yang biasa aku beli. Oke. Dan Mas Takim juga kembali merespon nih soal Amerika dan Jepang dulu ya. Kan Amerika melakukan itu untuk membalas penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor ya. Oh iya benar. Tapi kan daya rusaknya nggak separah itu ya. Dan beda kalau pelabuhan Pearl Harbor ini memang target militer. Nah, itu yang akhirnya disesalkan, dipermasalahkan. Pearl Harbor memang pangkalan militer. Jadi kalaupun misalkan diserang ya wajar-wajar aja karena kan itu memang target militer. Nah, persoalannya adalah kenapa Amerika justru melakukan balas dendamnya justru ke sipil. Nah, wilayah-wilayah sipil ini yang menjadi persoalan, yang menjadi perdebatan pada waktu itu. Sampai sekarang ya. Dan secara ini perang seharusnya Jepang memang apa ini? Ikut Mas kalau Amerika gimana sih aku nggak paham nih. Secara perang seharusnya Jepang menang. Maksudnya gitu ya. Kalau Amerika tidak curang. Oh gitu. Maksudnya gitu ya. Soalnya tulisannya typo nih. Oke, saya sapa juga yang sudah gabung lagi via WA, ada Mas Eka Ristiarso di Surabaya. Gimana kabarnya Surabaya? Wah, semoga aja sehat selalu dan hujan nggak ya Surabaya? Iya, saya pernah mampir di Surabaya itu di kawasan dekat-dekat pelabuhan. Jadi kalau di Surabaya itu kan waktu itu mampir di Surabaya itu makan nih pagi-pagi sarapan setelah tidur di hotel gitu, nginep di hotel. Pagi-pagi daripada makan di hotel berasa kurang asik ya, menunya kan biasanya bumbunya beda gitu kan. Saya akhirnya makan di pinggiran jalan. Nah, ketika makan saya pakai bahasa Jawa kromo. Di sana diketawain, "Kenapa?" "Mas, Mas, di sini Surabaya, Mas, nggak ada kayak gitu-gituan." Jadi, oh iya ya ini Surabaya. Beda kalau misalkan kita masuk di Pacitan, Madiun, itu alus-alus semua tuh. Saya masih ingatnya itu di Pacitan. Oke. Mas Eka kirim WA Sugeng Sonten Om Ribut. Sugeng Sonten juga Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Surabaya sore ini juga hujan syahdu. Gitu ya. Kalau bicara tentang sejarah menuju proklamasi kemerdekaan memang asik. Jadi ikut terbawa suasana nih. Terasa pengen cepet-cepet tanggal 17. Takut kalau gak jadi merdeka. Iya betul. Begitulah
suasananya. Dan Pekalongan sebenarnya punya, ya kalau kita bicara tentang Pekalongan, ya Pekalongan punya jasa besar juga ya, sebagai kota yang mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada kan satu program yang mengupas soal itu, Historia 80 tahun Indonesia Merdeka. Nah, di situ bercerita tentang bagaimana peran para saudagar batik ya di Pekalongan ini dalam perannya di dalam upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ada beberapa tokoh yang disebut di sana yang ikut ikut menyokong pergerakan organisasi-organisasi kepemudaan pada waktu itu ya, organisasi rakyat gitu, organisasi pergerakan rakyat. Terus ada yang dapat posisi sebagai bagian dari pemerintahan Jepang, tetapi juga memanfaatkan kedudukan itu untuk menyokong tentara peta atau pembela tanah air. Juga ada yang ikut menyerang, melakukan perlawanan di bawah tanah. Artinya di bawah tanah bukan kemudian ngerong gitu ya, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, artinya apa? Ternyata peran dari saudagar batik ini keren, di Pekalongan ini keren. Mereka memiliki peran masing-masing yang saya kira juga patut untuk kita lihat bahwa banyak cara yang dilakukan oleh para saudagar batik ini untuk mendukung atau bahkan ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Nah, itu keren banget. Nah, maka nanti simak deh Historia 80 tahun Indonesia ya. Nah, baik. Kalau kita ngomongin soal masa-masa Jepang, bangsa Indonesia. Wah, ini keren banget nih. Siapa lagi nih yang gabung? Oke, saya sapa dulu deh. Ipin Ditalun. Selamat sore Mas Ribu. Selamat sore. Bahas perang nih. Enggak, aku bahas dirimu yang perang dengan perasaanmu. Enggak. Iya benar. Komentar dari Ipin gini. Bom cluster itu ngeri, Mas. Satu bom berisi ratusan anak bom. Kemarin Putin dan Trump bertemu di Alaska. Jelas dalam pertemuan itu Putin yang memenangkan. Dan tadi Trump bertemu, ya benar, Zelensky. Saya sudah nonton nih berita-beritanya. Tapi asiknya Zelensky didampingi Jenderal NATO, terus Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Jerman, dan lain-lain. Tapi akhirnya Trump tetap menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia, dan dia setuju. Maksudnya dia setuju agar diserahkan ke Rusia gitu ya. Oke, Macron juga ikut didampingi Zelensky saat menemui raja terakhir Donald Trump. Oke, gitu ya. Nah itu begitulah perang. Tapi kita mau bahas ini dulu, satu kisah lagi yang lain yang juga saya pikir juga perlu kita ketahui, bahwa di antara sekian banyak peristiwa dalam perang, ada deh yang satu peristiwa yang memilukan. Nah, salah satunya ini nih, ngomongin soal orang-orang hebat asal Indonesia. Ya, dari masa perjuangan sampai kini, ada aja putra bangsa yang lahir dengan kecerdasan dan keberanian di atas rata-rata. Salah satunya adalah beliau. Namanya adalah Profesor Ahmad Mohtar. Beliau adalah seorang ilmuwan medis brilian yang namanya sempat menggemparkan dunia sains internasional. Namun, alih-alih dikenang sebagai pahlawan ilmu pengetahuan, hidup Mohtar berakhir tragis di tangan tentara Jepang. Nah, kisah ini bermula pada tanggal 7 Oktober 1944, hari Sabtu. Di bawah terik matahari Jakarta, langkah Mohtar tergopoh-gopoh ketika dijemput polisi militer Jepang dari rumah pribadinya. Hari itu, dia dipanggil usai terjadi kematian ratusan Romusa gara-gara suntikan vaksin. Nah, Jepang menuding vaksin dari Eijkman Institute ya,
yang dipimpin oleh Profesor Ahmad Muhtar ini sebagai penyebabnya. Meski tak ada bukti langsung atas tuduhan itu, dan Muhtar lalu ditempatkan di penjara Kempetai, bekas sekolah tinggi hukum Batavia yang kini menjadi kantor Kementerian Pertahanan. Ya. Nah di sana dia ini diinterogasi, dan nggak cuma diinterogasi ya, nggak cuma ditanya, tapi juga disiksa bersama para ilmuwan Indonesia lain yang turut ditahan Jepang. Berkali-kali mereka disiksa, gitu. Entah itu dicambuk, pokoknya dilukai dan macam-macam lah. Nggak bisa dibayangin. Nah, saking parahnya, raungan kesakitan terdengar sampai ke gedung-gedung sekitar. Bisa dibayangin ya, sakitnya kayak apa tuh, berarti kalau sudah gitu. Nah, nasib Muhtar pada waktu itu berakhir di Ancol pada tanggal 3 Juli 1945, sebelum Indonesia merdeka sebulan ya. Saat dipenggal dan tubuhnya terpisah dari kepala. Sementara itu rekan-rekan ilmuwan lainnya dibebaskan. Nah, beberapa tahun setelah tragedi itu barulah terungkap Ahmad Muhtar dan Eichmann Institute sama sekali tidak terbukti terlibat dalam kematian para Romusha. Nah, menurut Sangkot Marzuki dan Kevin Baird dalam bukunya Eksperimen Keji Kedokteran Penjajahan Jepang, yang bukunya terbit pada tahun 2020, silakan nanti bisa dicari bukunya. Negeri Matahari Terbit itu hanya menjadikan Muhtar sebagai kambing hitam atas kesalahan ilmuwan Jepang yang melakukan eksperimen vaksin tetanus terhadap Romusha. Jadi sebenarnya yang bikin biangnya itu ya ilmuwan Jepang sendiri gitu loh. Tapi yang jadi disalahin orang kita. Nah, kendati begitu, kematian Muhtar juga dianggap sebagai penuntasan dendam lama. Karena ini dia, kenapa dendam? Karena dia pernah membantah penelitian ilmuwan Jepang Noguchi Hideo. Ada dendam pribadi ya. Ilmuwan Jepang nih. Nah, dan seperti dikatakan oleh Sangkot Marzuki dan juga Kevin Bright dalam bukunya, tidak masuk akal bahwa Jepang membunuh Muhtar tanpa motif selain dendam semata. Dan Muhtar tidak melakukan apapun selain serangan teknisnya yang sukses atas penelitian Noguchi Hideo 2 dekade sebelumnya. Jadi karena kepandaian Muhtar, Noguchi Hideo ini merasa dapat saingan berat, apalagi pesaingnya adalah bangsa yang dijajah oleh bangsanya. Nggak terima ceritanya gitu ya. Nah, dia merupakan, siapa sih Noguchi Hideo ini? Dia merupakan ilmuwan ternama kenamaan Jepang yang berulang kali dinominasikan Nobel Kedokteran. Nah, pada tahun 1913 misalnya, dia mengungkap hubungan antara sifilis dengan kerusakan saraf. Lalu pada tahun 1922, dia menyatakan bahwa demam kuning itu disebabkan oleh bakteri Leptospira icteroides ya. Namun kala terakhir inilah ya yang dibantah keras oleh Muhtar lewat disertasi doktoralnya di Universitas Amsterdam dengan judul Onderzoekingen, ya ampun susah banget ya, omtrent Engniken Leptospiren Stanman, atau penelitian pada beberapa galur Leptospira. Nah, Muhtar membuktikan bakteri yang ditemukan Noguchi bukan penyebab demam kuning, melainkan penyakit Weil. Nah, seketika dunia medis gempar pada waktu itu dan reputasi Noguchi Hideo jatuh sejatuh-jatuhnya. Sang ilmuwan Jepang itu mencoba mempertahankan teorinya dengan menguji cobakan hasil riset pada tubuhnya sendiri, tetapi berakhir tragis. Eksperimen itu gagal dan Noguchi meninggal pada tanggal 21 Mei 1928. Nah, kasus ini membuktikan
kebenaran penelitian Mochtar. Nah, pada titik inilah benang merah antara bantahan Mochtar atas riset Noguchi dan kematiannya di tangan Jepang terlihat. Bahkan Sankot Marzuki dan juga Kevin Baird menyebut Jepang menyita salinan disertasi Mochtar saat penangkapan, seolah ingin menghapus jejak kebenarannya. Sampai segitunya ya. Dalam konteks ilmiah pun ada nuansa politis di situ ya. Nama dan reputasi Noguchi Hideo ini kemungkinan memainkan peran pada nasib yang menimpa Ahmad Mochtar melalui kebanggaan nasionalistik membara yang salah kaprah di hati para penangkapnya. Dan kita tahu Jepang ini fasis banget ya pada waktu itu. Dan kini Noguchi Hideo masih sangat dihormati di Jepang. Wajahnya bahkan dipampang di mata uang kertas 1.000 yen. Sementara Ahmad Mochtar meski sudah tenang di alam keabadian, namanya tak pernah sepenuhnya dipulihkan di negeri yang ia bela dengan ilmu dan pengobatannya. Sedih ya. Gimana nih? Ayo kita bangkitin nama beliau. Iya dong, jangan sampai. Masa sih kita kalah sama Jepang? Noguchi yang gak bisa ngapa-ngapain aja masih dielu-elukan sebagai ilmuwan. Kita punya ilmuwan, tapi kenapa? Gak pernah, susah di ngomongnya. Oke. Oh, sudah jam 5 sore. Waktunya saya ke RKB sore nih ya. Oke, makasih yang sudah gabung di 08554 2912. Ketemu lagi di Selasa Berkisah, Selasa depan.